itu dari sumur-sumur mana yang akan dinaikkan liftingnya yang potensi naik gitu. Oke. Ini kan harus ada terpetakan. Kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga kita bisa mengukur bersama-sama, oh kemungkinan itu akan berhasil atau kemungkinan tidak gitu. Jadi jangan sampai nanti target-target ini tanpa diikuti oleh suatu action. Jadi mestinya membuat target itu sudah jelas lah sumur-sumur mana yang akan potensi untuk dinaikkan. Ada. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami akan sampaikan data untuk Anda terkait dengan lifting migas kita. Begitu kita akan cermati bersama. Ini dia lifting migas nasional kita. Kita akan cermati bersama untuk realisasi di tahun 2024 mencapai 1,55 juta BOEPD. Kemudian outlook di tahun 2025 ini targetnya mencapai 1,596 BOEPD. Sementara kita lihat dalam RAPBN di tahun 2026 mendatang dipatok sekitar 1,594 BOEPD. Itu dia untuk beberapa data terkait dengan lifting migas kita ya di tahun 2026. Dan kita akan cermati bersama dari PNBP subsektor migas kita lihat di tahun 2020, 2021, 2022, kemudian sampai dengan 2024 ini sempat mencapai level yang tertinggi untuk PNBP ya, subsektor migas kita di 148,5 triliun rupiah ini di tahun 2022. Sementara di tahun 2023 kemudian sampai dengan 2024 cenderung turun dari 117 triliun kemudian 110,9 triliun rupiah. Itu dia untuk PNBP kita. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama terkait dengan investasi subsektornya. Ya, ini juga tidak jauh berbeda dengan tadi 2020 13,1 triliun, 14,7 triliun, 2021, 2022 ada sedikit penurunan 13,9 triliun. Kemudian kita lihat di 2023 14,9 dan tahun 2024 kemarin menjadi 17,5 triliun rupiah begitu. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mose Rizal. Dan ini menarik dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan dan di segmen ini pemirsa sudah bergabung juga ini narasumber kita ini ada Profesor Tumiran begitu ya. Kita akan sapa langsung saja. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak, Eh, terima kasih ya atas waktu yang Senang disempatkan ketemu Prof kembali nih Tumiran. dengan Mas Rijal juga ini. Yes, Ya. beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019. Itu dia tadi beberapa data sudah kita bahas, kemudian kita sudah membahas terkait dengan bagaimana sih tantangan-tantangan yang masih dihadapi industri migas nasional dengan target 1,59 juta BOEPD bentuk migas kita di tahun 2026. Nah, kalau Prof Tumiran sendiri mereview bagaimana Anda melihat sektor migas kita begitu hingga saat ini. Kemudian bagaimana kans kita untuk bisa menggapai target 1,59 BOEPD untuk migas kita di tahun 2026 ini, Prof. Ya kalau ditanya itu biasanya kalau punya planning kan sudah Hmm, ada rencana strategik ya Mas ya. ya, Rencana strategi action plan-nya apa? Paling enggak kalau ini misalnya kalau mau kita yakini bahwa akan naik itu dari sumur-sumur mana yang akan dinaikkan liftingnya yang potensi naik gitu. oke, Ini kan harus ada terpetakan. Kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga kita bisa mengukur bersama-sama, oh kemungkinan itu akan berhasil atau kemungkinan tidak gitu. Jadi jangan sampai nanti target-target ini tanpa diikuti oleh suatu action. Jadi mestinya membuat target itu sudah jelas lah sumur-sumur mana yang akan potensi untuk dinaikkan. Ada range atau gimana. Kalau sumur baru saya kira hmm, masih tidak mungkin ya, akan sulit sekali gitu. Kemudian sumur gas ada lagi nggak yang bisa ditingkatkan. Apalagi sekarang kita belakangan di tahun ini juga pasar gas dalam negeri juga mengalami gangguan kan. Jadi untuk beberapa pasok yang terganggu sempat terjadi diskusi juga apa perlu kita impor atau tidak gitu ya. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian. Kemarin kan sudah ada keputusannya pemerintah melalui Menteri SDM untuk oke, mengaktifkan sumur-sumur rakyat. Maka sumur-sumur rakyat ini yang akan diaktifkan untuk menambah peningkatan produksi minyak kita gitu. Tapi itu harus banyak resiko kalau sumur rakyat. Terutama mereka menggunakan yang sangat konvensional, pengalaman untuk pengamanan safety lingkungan yang mungkin tidak dimiliki baik dengan peralatan maupun pengetahuan yang dimiliki mereka gitu. Jadi kalau mau mengaktifkan sumur rakyat ya harus ada dukungan, dukungan oke. teknologi, pendidikan, safety, security itu penting sekali. Jangan sampai nanti sudah ada yang korban, sumbernya terbakar. Nah, ini baru seperti kebakaran jenggot karena
Kalau kita tanya sama teman-teman kita yang bergerak di oil production, itu masalah security dan safety itu menjadi sangat penting sekali gitu. Jadi harus ada langkah-langkah yang konkret lah yang bisa kita lihat untuk kita evaluasi bersama, bener nggak? Nanti kalau Oke. misalnya langkah-langkah yang mau disampaikan pemerintah, tanya sama pelaku migas, mungkin Hmm. nggak itu dicapai gitu, Pak. Baik, Gitu, tapi Mas. sejauh ini dari sisi kebijakan, kemudian perencanaan-perencanaan bisnis untuk bagaimana kita meningkatkan produktivitas, produksi, kemudian juga lifting migas kita begitu di tahun 2025 ini, apakah bisa menjadi pijakan yang kuat nih Prof. Tumiran untuk bisa menggapai target tahun 2026 tadi untuk migas kita? Ya, kalau saya kan sekarang dari luar ngamati ya, yang Hmm, selalu saya dengar itu hanya statement kan. Nah, jadi oke. kalau sifatnya statement itu kan susah kita ngukur yes or no gitu Hmm, kan gitu. Tapi kalau ada statement, kemudian diikuti program, bagaimana keterlibatan pihak terkait, apa yang harus dilakukan oleh Pertamina, SKK, kemudian sektor private yang harus melakukan apa. Itu kalau memang terukur, saya kira bersinergi bisa jadi, bisa gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada program yang terukur, hanya statement bahwa target kita akan mencapai sekian, banyaklah yang kita lihat program-program yang terkait yang nyatanya nggak berhasil, seperti menaikkan misalnya panas bumi juga ya. Itu kan target ada gitu, tapi action oke. plan untuk mencapai target itu yang banyak Hmm. kendala kan Mas, belum siapkan dengan baik gitu. Baik baik. Nah, Mas Mose, lantas bagaimana kalau Anda lihat Asper Migas sendiri dari sisi apa, kebijakan, regulasi begitu yang masih diharapkan untuk bisa meningkatkan lagi, produksi, kemudian juga lifting migas kita begitu di paling tidak 2025 ini ya bisa menjadi langkah yang lebih ringan lagi begitu untuk tahun 2026, Mas Mose? Ya, jadi langkah-langkahnya sebenarnya sama ya, Hmm, setiap tahun kita selalu sampaikan. Yang pertama adalah migas itu harus dikelola oleh profesional secara profesional oke. ya, bukan oleh masyarakat. Yang tadi dibilang sumber masyarakat sebenarnya bukan milik masyarakat. Ya, masyarakat hanya pelaku pekerja di lapangan, tapi di belakang itu ada pendana, ada backingan dan lain sebagainya. Which is yang saya menurut kami adalah itu harus diberantas. Ya, jadi bukan dilegalkan tapi diberantas. Nah, lapangan-lapangan tersebut itu bisa dikelola oleh profesional secara profesional yang mempunyai certified dan lain sebagainya. Jadi pesan saya ke pemerintah adalah tolong kalau kita mengeluarkan regulasi-regulasi, diskusi dulu dengan pelaku, diskusi dulu dengan industri, Hmm, ya sebelum mengeluarkan regulasi yang sifatnya bisa nanti berdampak terhadap iklim investasi. Hal-hal seperti ini itu tadi Prof. Tumiran saya setuju sudah sampaikan bahwa ini sifatnya sangat-sangat kritis, yang masalah HSE itu sangat-sangat diperhatikan oleh K3S, apalagi investor. Ya, jadi cobalah kita diskusi dengan industri dan jangan mengeluarkan either statement atau hmm, kebijakan-kebijakan yang nanti bisa berdampak terhadap iklim investasi. Ya, saya juga pernah dengar katanya nanti mau di stop ekspor untuk gas dan lain sebagainya. Nah itu kan dampaknya bisa cukup luar biasa terhadap iklim investasi. Nah ini harus didiskusikan secara matang dan tolong kalau kita membuat strategi, strateginya harus jangka panjang. Tadi oke. saya juga setuju dengan Prof. Tumiran, jangan cuma hanya buat statement-statement saja. Strategi jangka pendek dan jangka panjangnya ini apa? Jangka panjang itu about 5 years, ya harus kita lihat seperti apa. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kita ini bersaing antara negara. Masing-masing negara ini akan menggait investor. Mereka ini berlomba-lomba untuk menggait investor untuk investasi ke negaranya. Dan mereka juga memberikan insentif dan memberikan kemudahan-kemudahan dan juga berusaha untuk memperbaiki iklim investasi negara masing-masing. Jadi kita ini Oke. berlomba. Hmm, Ya, sedangkan kapital itu makin lama makin mengerucut. 2029 saya ingatkan lagi, IAE sudah menyampaikan bahwa demand itu akan peak, itu karena oke. Cina, Hmm, ya, dan itu akan mengkhawatirkan semua investor di mana ya mereka akan melihat portfolionya mereka kembali dan mencari yang lebih mudah, yang lebih bisa dimonetize secara cepat dan lebih mudah dan menghasilkan lebih banyak